الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Ikhwan sekalian yang saya muliakan dan saya cintai, mari kita melanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah ta'ala, dan kita masih berada di kitab yang pertama, Kitabul Ilmi, yang disusun oleh hamba yang dhaif ini, bab 31. Ketika ilmu agama diangkat, maka yang tersisa dari ilmu hanya sedikit sekali, sehingga nyatalah kejahilan. Judul ini terambil dari hadis-hadis yang dibawakan. Ada 4 hadis sahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, atau yang kita kenal dengan nama muttafaqun alaih, yakni Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhuma mengeluarkan satu hadis dari jalan sahabat yang sama dengan lafaz yang sama, atau pada sebagiannya terdapat perbedaan lafaz karena ada jalan lain, atau pada sebagiannya terdapat tambahan, atau pada sebagiannya terdapat kisah, seperti hadis yang keempat. Saya mengambil lafaz Muslim, bukan Bukhari. Tapi hadis tersebut dikeluarkan oleh Bukhari, dan saya sering membawakannya di sebagian kitab. Jadi kitab ini ya. Iya, silakan Suhel baca hadis pertama dan kedua dan ketiga. عن أبي وائل قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الحرج والحرج القتل. صحيح رواه البخاري ومسلم. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، وفي رواية أن يقل العلم ويثبت، وفي رواية يظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر، وفي رواية يفشو الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد. صحيح رواه البخاري ومسلم.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الحرج قالوا وما الحرج قال القتل صحيح رواه البخاري ومسلم في كتاب العلم باب رفع العلم. Iya. Ketiga buah hadis berbicara tentang sebagian dari tanda-tanda kedatangan hari kiamat yang sughra, yang kecil. Dan sekarang kita menyaksikannya sedang berlangsung dari satu tahapan ke tahapan lain. Hadis pertama, hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bersama Abu Musa. Bisa jadi Abu Wa'il mendengar langsung dari keduanya, atau pada sekali waktu dia mendengar dari Abdullah bin Mas'ud, dan pada waktu yang lain dia mendengar dari Abu Musa. Tetapi zahir hadis menjelaskan bahwa Abu Wa'il rahimahullahu ta'ala mendengar langsung dari keduanya, karena dia mengatakan kuntu jalisan ma'a Abdullah wa Abi Musa, aku pernah duduk bersama Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhum. Faqala, keduanya mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna baina yaday as-sa'ah, sesungguhnya di hadapan kedatangan hari kiamat, yakni sebelum kedatangan hari kiamat, ada tanda-tandanya, ayyaman, ada hari-hari yang akan dilalui oleh manusia, khususnya orang-orang mukmin. Dalam hadis Anas dikatakan, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya sebagian, min di situ, min di tab'id, menunjukkan sebagian atau di antara, tidak secara keseluruhan, di antara tanda-tanda as-sa'ah, kedatangan hari kiamat, ialah demikian juga hadis Abu Hurairah mengisyaratkan bahwa yang disebutkan dalam hadis adalah sebagian dari tanda-tanda hari kiamat. Ada lagi hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, panjang sekali, yang menjelaskan cukup banyak tanda-tanda kedatangan hari kiamat, baik yang sughra maupun kubra, baik tanda-tanda yang kecil maupun tanda-tanda kedatangan hari kiamat yang besar. Sini katakan yataqarabuz zaman wa yuqbadul ilm. Untuk itulah hadis-hadis ini saya bawakan di kitab ilmu, yang menunjukkan bahwa ilmu akan diangkat
Dan diangkatnya ilmu itu nanti dijelaskan di hadis yang keempat. Hadis yang pertama, ayyaman, hari-hari. Yurfa'u fiha al-ilmu, diangkatnya ilmu. Wa yanzilu fiha al-jahlu, dan turun padanya di hari-hari itu kebodohan. yakni lawan ilmu adalah al-jahlu. Ketika ilmu diangkat, maka yang ada dan tersisa adalah kejahilan. Wa yakthuru fiha al-harju. Ketika kejahilan itu menyebar dan meluas, maka manusia menjadi liar karena tidak ada yang menuntunnya dari ad-du'at, para da'i yang Rabbuna katakan dalam firman-Nya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Pasti di hari-hari itu akan banyak al-harju. Al-harju adalah al-qatlu, dan kita menyaksikan dengan mata, mendengar dengan telinga, begitu banyak pembunuhan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengabarkan kepada kita. Dan dalam hadis yang lain yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan lain-lain, saya membawakannya di kitab Telah Datang Zamannya, yang saya susun khusus menjelaskan sebagian dari tanda-tanda hari kiamat. Begitu banyak pembunuhan. Bukan pembunuhan terhadap kaum musyrikin, peperangan antara muslim dengan musyrik, tapi orang-orang itu membunuh keluarganya, membunuh anak pamannya, yakni saudaranya sendiri. Sehingga sahabat mengatakan, apakah ketika itu masih berakal? Jawabnya tidak, akal dicabut saat itu. Orang-orang yang sudah tidak ada akalnya lagi, mereka membunuhi keluarga sendiri. Sekarang kita saksikan suami membunuh istri, istri membunuh suami, ayah membunuh anak, anak membunuh ayah, dan seterusnya. Keluarga saling bunuh satu dengan yang lain. Pertama, yakinlah kita akan kebenaran risalah, kerasulan dan nubuah, kenabian Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa apa yang beliau beritahukan akan terjadi, pasti terjadi dan benar adanya. Karena tidak mungkin Nabi, ini kaidah ilmiah syar'iyyah dari kaidah-kaidah agama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berbicara sesuai dengan kenyataan yang dapat dirasakan dan dapat disaksikan oleh manusia. Tidak mungkin Nabi SAW berbicara di luar kenyataan yang ada. Kemudian hadis Anas pun sama. Inna min asyrati sa'ati ay yurfa'al ilmu wa fi riwayatin ay yaqillal ilmu. Sesungguhnya sebagian atau di antara tanda-tanda kedatangan hari kiamat, ada hari-hari di mana ilmu itu diangkat. Dalam salah satu riwayat, sedikit ilmu itu, sedikit sekali, ay yaqillal ilmu. Kalau sudah sedikit, wa yathbuta, wa fi riwayatin yadhhara al-jahlu. Ini kan lafaz ini tegas sekali. Sabata yathbutu, yathbuta maksudnya sabit, kokoh dan penuh dengan kekuatan, keteguhan, apa? Al-jahlu.
Kejahilan itu berdiri dengan tegak, dengan kuat dan kokohnya. Dalam lafaz yazhara, tampak nyata dan jelas. Terang-terangan kejahilan itu. Wa yushrabal khamru, ini jelas sudah berlangsung. Diminumnya khamr, yakni secara terang-terangan, dapat dibeli di mana saja yang legal. Wa yadhhara, wa fi riwayatin yabshu az-zina, tampak nyata. Dalam riwayat yang lain yabshu yakni tersebar az-zina. Az-zina. Maka diperlukan adalah pernikahan untuk menutup zina. Wa takthuran nisa'u, ini semakin banyak mulai, dan akan banyak sekali para wanita, wa yakillar rijalu, dan sedikit kaum laki-laki, hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahid, sehingga nanti akan terjadi 50 orang wanita yang mengurusnya. Untuk 50 orang wanita, li 50 imra'atan, untuk 50 orang wanita, al-qayyimu al-wahid, yang mengurusnya satu orang, bukan menikahinya. Saya kira karena kalau muslim dibatasi sampai 4, dia mungkin mengurus karena begitu banyaknya wanita. Dan kalau wanita itu semakin banyak dan sedikit laki-laki, maka akan terjadi kerusakan, akan terjadi fitan, kekacauan di mana-mana. Oleh karena itu fitnah pertama bagi Bani Israel apa? Wanita. Dalam hadis Abu Hurairah, di antara tandanya adalah zaman semakin singkat, waktu semakin pendek, semakin dekat. Dan wa yuqbadul ilmu wa tadharul fitan. Fitan bentuk jamak dari fitnah, kekacauan yang terjadi pada umat manusia. Wa yulqas syuhhu, dan diberikan kekikiran, yakni kekikiran dimasukkan ke dalam hati manusia, yulqas syuh, sehingga manusia jadi pelit, kikir. Sekarang sudah terjadi sedikit demi sedikit, bahkan semakin banyak orang-orang itu kikir, pelit. Wa yakthurul harju, dan banyak sekali al-harju. Qalu wa mal harju? Qala al-qatlu. Sekarang kita lihat hadis yang keempat, silakan Suhail. عن عروة بن الزبير قال قالت لي عائشة يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو ومر بنا إلى الحج فألقه فسائله فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته. قالت أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة حتى إذا كان قابل قالت له إن ابن عمرو قد قدم فألقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى. قال عروة فلما أخبرتها بذلك قالت ما أحسبه إلا قد صدق أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. صحيح رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم في رواية له.
hadis inna Allah la yanzi'ul ilma minan nasi intiza'an walakin yaqbidul ulama. Ini saya bawakan, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tetapi yang saya bawakan di sini adalah salah satu lafaz dari salah satu riwayat Muslim. Lafaz Bukhari tidak ada kisahnya. Sebagian ya, bagian ada. Ya pada sebagian yang diriwayatkan Urwah. Urwah bin Zubair berkata, Aisyah berkata kepadaku, ya ibna ukhti, hai anak saudara perempuanku. Kalau kita hai keponakanku, biasa begitu. Balagani, sampai kabar kepadaku bahwa Abdullah bin Amr ibn al-As akan melewati kita singgah di Madinah karena beliau akan menunaikan ibadah haji. Dan Abdullah bin Amr ibn al-As tinggal di Syam bersama ayahnya karena ibu kota pada masa khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan dipindahkan di Dimashq, Syam. Sebelumnya pada khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ibu kotanya di Kufah. Sebelumnya pada masa Khulafa ar-Rasyidin yang 3 orang, Abu Bakar dan Umar serta Utsman, itu tetap berada di Madinah. Kemudian pada masa Bani Umayyah tetap di Dimashq, Syam. Pada dinasti Bani Abbasiyah maka dipindahkan ke Baghdad dan terus di Baghdad sampai abad ke-7 ya, berakhir tahun 600-an. Dan terus di Baghdad sampai beralih kepada kesultanan atau dinasti Utsmaniyah, maka dipindahkan ke Istanbul. Itu ya. Nah, Abdullah bin Amr ibn al-As kelihatannya atau zahirnya setiap tahun menunaikan ibadah haji dan pasti akan melewati kota Madinah. Karena dari Syam dia jalan yang dekat, lewat terus masuk ke Tabuk, terus masuk ke Madinah. Kalau terus saja. Kalau sekarang kita berada di Madinah, ada rambu jalan arah Tabuk sana. Kalau kita jalan ke Tabuk sana, terus nanti memasuki keluar daerah Saudi Arabia. Karena itu bisa berkendaraan mobil kemana-mana itu, sampai ke benua Eropa. Ya, dia lewat situ. Sampai kabar kepadaku, kata Aisyah, bahwa Abdullah bin Amr akan melewati kita, singgah kepada kita untuk menunaikan ibadah haji. Maka jumpailah ia. Fasailhu. Ini faedah yang besar, bahwa ulama memberikan irsyad, pengarahan kepada talamidnya untuk duduk di majelis fulan, bertanya kepada fulan, pada ahli ilmu. Fa innahu qad hamala 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam ilman katsira. Sesungguhnya dia telah membawa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
ilmu yang banyak sekali. yakni riwayatul hadis. Dia rawi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis itu ilmu. Menunjukkan bahwa Aisyah menampakkan, menyatakan keilmuan Abdullah bin Amr. Tidak disembunyikan keutamaan orang itu. Tidak dikubur hidup-hidup. Tapi dinampakkan ilman katsira. Karena itu pencurian ilmiah sangat tercela sekali. Dahulu kalau ada orang mencuri hadis, hadis itu bukan riwayat dia, kemudian ia sandarkan jadi riwayatnya, maka ia sangat tercela. Dikatakan sariqul hadis, pencuri hadis, maka sangat dhaif riwayatnya. Sangat dhaif riwayatnya. Kita menukil ini dari fulan, dari fulan, kita harus tampakkan. Tidak boleh disembunyikan. Kata Urwah, lalu saya menjumpainya dan saya menanyakan tentang beberapa perkara yang ia kemudian menjawab dan menyebutnya, menerangkannya dari Rasulullah SAW. Kata Urwah, di antara yang diterangkan Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Inna Allah la yantazi'ul ilma minan nasi intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari manusia begitu saja. Zatnya ilmu itu diambil, tidak. Walakin yaqbidul ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya al-ulama, pemilik ilmu itu. Itu dia tafsir dari hadis-hadis sebelumnya, menunjukkan bahwa al-adillah, dalil-dalil dari Alkitab, as-sunnah saling menafsirkan, saling menjelaskan, saling menerangkan satu dengan yang lainnya. Khususnya sunnah berdiri sebagai penafsir Al-Quran dan yang menjelaskan Al-Quran, yang memerincinya serta menunjuki Al-Quran. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah. Terus, wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis itu sebagai petunjuk bagi Al-Quran, yang menunjuki Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran berhajat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun semuanya asasnya itu dari Al-Quran, sebagaimana sering saya jelaskan, tidak ada satupun masalah melainkan dasarnya ada di dalam Al-Quran. Dan kemudian sunnah menjelaskannya, menafsirkannya, meluaskannya. Ya. Walakin yaqbidul ulama fayarfa'ul ilma ma'ahum. Ya, Allah mengangkat ilmu bersama mereka, bersama para ulama. Apabila ulama itu mati, maka dia akan membawa ilmunya ke kuburnya. Fayarfa'ul ilma ma'ahum. Ini faedah besar sekali, bahwa ilmu itu tetap ada pada ulama itu. Semasa dia hidup, maka itu bermanfaat, dia bisa menyebarkannya. Ketika dia mati, hilang ilmu. Kemana? Mati bersama dia, terkubur bersama dia. Terkubur bersama dia. Ini lafaznya. Fayarfa'ul ilma ma'ahum. Maka Allah mengangkat ilmu bersama mereka, bersama al-ulama, yakni diwafatkannya al-ulama itu. Wa yubki fin nasi ru'usan juhala. Dan
tinggallah di permukaan bumi ini manusia yang menjadi pemimpin-pemimpin yang juhala, sangat bodoh. Yuftunahum bighairi ilmin fayadilluna wa yudillun. Mereka kemudian berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan manusia. Urwah rahimahullahu ta'ala berkata, tatkala aku ceritakan kepada Aisyah yang demikian, apa yang diceritakan, hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As, a'zamat dzalika wa ankarathu. Aisyah merasa besar sekali dan mengingkarinya. Kemudian dia berkata, ahaddatsaka annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza? Apakah dia menceritakan kepadamu bahwasanya dia memang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini, seperti itu, seperti yang kau ceritakan? Ya, tidak disebut, tidak diceritakan lagi bahwa Urwah mengatakan iya dengan sendirinya, karena Abdullah bin Amr bin As menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan bahwa sebagian sahabat tidak sampai hadis kepada mereka. Bahkan sahabat-sahabat sebesar Aisyah yang setiap hari mendampingi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, setiap hari ada di rumah beliau di malam hari, ya, ada istrinya. Tapi sebagian hadis luput, sebagian hadis luput. Demikian juga dengan pembesar para sahabat seperti Umar bin Khattab. Ada kisahnya, Abu Musa al-Asy'ari meminta izin sampai 3 kali tidak diizinkan. Kemudian dia kembali dan dipanggil oleh Umar, diceritakan hadis, dan Umar tersebut agar ada lagi yang menceritakan seperti itu. Lalu didatangkanlah syahidnya, penguatnya dari Muhammad bin Maslamah, ya. Dan kisah ini banyak sekali. Kisah ini banyak sekali. Nah, dari situlah terjadi perbedaan ijtihad. Berkata Urwah, pada tahun berikutnya, tahun depan, Aisyah berkata lagi kepadanya. Aisyah, Urwah ini kan keponakan Aisyah. Inna ibn Amrin qad qadima falqahu thumma fatihhu hatta tas'alahu anil hadis alladhi dzakarahu laka fil ilmi. Sesungguhnya Abdullah bin Amr akan datang lagi. Maka jumpai ia. Kemudian mulailah buka pembicaraan, dan hendaklah engkau menanyakan kepadanya mengenai hadis yang ia sebutkan kepadamu tentang masalah ilmu. Bahwa ilmu itu akan diangkat dengan diwafatkannya para ulama. Urwah menceritakan kepada kita, lalu aku menjumpainya dan aku membuka persoalan soal jawab, bertanya kepadanya, dan ia menerangkan kepadaku seperti apa yang ia ceritakan kepadaku pada kali pertama pada tahun kemarin, sama atau kurang lebih sama. Kemudian Urwah berkata, maka tatkala aku kabarkan ia yang demikian itu kepada Aisyah, aku kabarkan kepadanya, kepada Aisyah yang demikian, maka Aisyah berkata, ma ahsabuhu illa qad sadaqa. Aku tidak mengira, tidak menyangka kecuali dia telah berkata benar. Arahu lam yazid fihi syai'an wa lam yanqus. Pendapat saya bahwa Abdullah bin Amr ibn al-As tidak memberikan tambahan sedikit pun juga dalam hadis itu dan tidak menguranginya.
Ini tersebut terhadap hadis, kehati-hatian para sahabat. Bahkan sesama para sahabat saja diuji seperti ini hadisnya. Tanya lagi sama Urwah bin Zubair. Dan sama, nahwuhu, kurang lebih sama. Tidak, kata Aisyah, dia tidak memberikan tambahan dan tidak mengurangi. Lafaz akhir ini, kemungkinan Aisyah tahu hadis itu, atau kemungkinan dia tidak tahu, dan dia hafal pada tahun yang lalu hadis yang disampaikan oleh keponakannya, dan dia bandingkan antara lafaz-lafaznya sama. Ini kecermatan di dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyahid, saya maksudkan dalam bab ini, innallaha la yantazi'ul ilma minan nas intiza'an walakin yaqbidul ulama fayarfa'ul ilma ma'ahum ila akhirih. Jadi besar sekali hadis yang mulia ini, dan telah terjadi dan semakin terjadi dan terus sampai puncaknya nanti. Orang-orang tidak punya ilmu lagi. Bahkan nanti di akhir zaman ketika Quran diangkat, ambil Quran sana. Quran diangkat, manusia tidak lagi mengenal salat, tidak lagi mengenal saum. Yang mereka tahu memiliki ilmu hanya satu, la ilaha illallah. Itu yang mereka pegang. Sehingga rawi hadis ini Silah bin Zufar kalau tidak salah, bertanya kepada rawi hadis dari Nabi SAW, Hudzaifah, selamat orang hanya pegang la ilaha illallah saja? Hudzaifah diam sampai 3 kali. Ini kalimat itu akan menyelamatkan dia. Pasti. Karena apa? Karena manusia lainnya berada di dalam kekufuran. Tidak boleh disamakan antara orang yang meyakini la ilaha illallah saat itu, dan mereka tidak tahu tentang salat, tidak tahu tentang saum dan lain syariat, hanya tahu la ilaha illallah, dan di sekitar mereka orang-orang kufar. Tentu kita tidak boleh menyamakan sesuatu yang berbeda, dan tidak boleh membedakan sesuatu yang sama. Kata Hudzaifah, akan menyelamatkan dia, akan menyelamatkannya kalimat itu. Dari apa? Dari neraka. Karena itulah yang mereka tahu saat itu, menunjukkan bahwa ilmu diangkat, dan ilmu Quran tidak ada lagi di permukaan bumi. Satu pun ayat tidak ada, hilang dari dada manusia. Nanti pada akhir zaman tinggallah manusia-manusia mukmin seperti itu. Ya, sampai nanti datang satu hari orang-orang yang memiliki keimanan walaupun seberat biji zarrah. Zarrah itu benda yang kecil sekali, sangat kecil, seperti semut, akan mati. Datang angin, cabut dengan izin Allah, walaupun dia bersembunyi di perut gunung, mati. Tinggallah manusia berada dalam kejahilan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, la taqumu as-sa'atu illa ala syirarin nas. Hadis riwayat Imam Muslim. Tidak akan tegak, maksudnya tidak akan terjadi hari kiamat itu kecuali atas sejelek-jelek, seburuk-buruk keadaan manusia saat itu.
sudah sembah selain Allah. Dan iblis, para syayatin turun langsung ke bumi, memerintahkan untuk menyembahnya. Ketika itulah terjadi hari kiamat kepada mereka. Ya, ini tidak mungkin orang mukmin akan mengalami huru-hara kehancuran dunia. Ada sesuatu apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Apa mungkin orang mukmin akan mengatakan ma laha? Wa qala al insanu ma laha. Berkata manusia, ada apa nih? Kalau mukmin pasti dia yakin inilah kiamat. Menunjukkan tidak seorang pun mukmin, walaupun keimanannya kecil sekali, akan mengalami hari kiamat, huru-haranya, kehancuran itu. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam. Baik ikhwan, kita lanjutkan dengan kitab kedua. Kita masih bersama Al-Imam Al-Bukhari dengan kitab sahihnya, dan kita sampai atau akan memasuki bab ke-55 dari Kitabul Wudu. Silakan Suhail baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimallahu ta'ala fi kitabih al-Jami' as-Sahih fi kitab al-Wudu, babun min al-kaba'ir an la yastatiru min bawlihi. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبس. عثمان ابن أبي شيبة ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان العبسي أبو الحسن ابن أبي شيبة الكوفي ثقة حافظ. جرير ابن عبد الحميد ابن قرط نزيل الراي وقاضيها ثقة صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يحم من حفظه. منصور ابن المعتمر مجاهد ابن جبر أبو الحجاج المخزومي ثقة وإمام في تفسير. الإمام رحمه الله تعالى meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Mujahid, sahabat atau teman dan murid besar Ibnu Abbas. Dia meriwayatkan langsung dari gurunya. Dalam riwayat yang lain, dia meriwayatkan dengan perantaraan murid Ibnu Abbas yang lain, yaitu Tawus. Kedua-dua riwayat tersebut diterima oleh Bukhari, dan itu biasa terjadi di dalam hadis. Sekali waktu rawi menerima seperti Mujahid, mungkin pada awalnya dia menerima hadis ini dari Tawus, kawannya. Tawus dari Ibnu Abbas yang juga gurunya. Dia meriwayatkannya. Kemudian pada waktu yang lain dia mendengar langsung dari
Ibnu Abbas. Seperti ini. An Mujahidin an Ibni Abbas. Ulama ada yang memperselisihkan. Seperti Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa riwayat yang Mujahid meriwayatkan dari Tawus asahhu, lebih sah, dinisbahkan dengan Mujahid langsung dari Ibnu Abbas. Yani dia berbeda dengan gurunya Imam Al-Bukhari. Karena Bukhari kedua-dua riwayat tersebut dibawakan, menunjukkan bahwa beliau mensahihkan kedua-duanya. Mujahid an Ibni Abbasin qala, berkata, marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah atau Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati salah satu kebun dari kebun-kebun yang ada di Madinah atau di Mekah. Yang benar di Madinah, kan ya, dalam riwayat yang lain tidak ada keraguan. Jadi Madinah. Karena rawi hadis yaitu Ibnu Abbas tidak meriwayatkan dia baru ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas tidak hijrah. Dia tinggal bersama ibunya, dia masih kanak-kanak dan tetap berada di Makkah. Karena itu tidak ada riwayat hadis dari dia di Makkah tentunya, kecuali dia meriwayatkan dari sahabat yang melihat atau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi kejadian di Makkah. Pada tahun kemenangan kota Makkah, yaitu tahun ke-8 Hijriyah, Fathu Makkah, Ibnu Abbas pun berangkat ke Madinah bersama ibunya Rasulullah SAW, keluarga. Ya, dia mulai meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti lafaz au Makkah keraguan dari sebagian perawi hadis. Fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi kuburihima. Lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab di dalam kubur keduanya. Dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan kubur yang masih baru. Ini memperkuat bahwa kedua orang tersebut adalah dua orang Muslim. Dua orang Muslim. Ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'adzabani, keduanya sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, padahal keduanya tidak disiksa dalam perkara yang besar, yakni perbuatannya ringan. Apa yang dia lakukan ringan, bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang besar, ringan. Menunjukkan bahwa hal-hal yang kadang-kadang kita anggap kecil bisa berakibat fatal bagi kita di kubur-kubur kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, summa qala bala, bahkan. Maknanya bahkan dosanya besar. Perbuatannya kecil, yakni ringan dilakukan,
akan tetapi dosanya besar. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kana ahaduhuma, adalah salah satu dari keduanya. Tidak ditentukan kuburnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditutup dan namanya pun tidak dijelaskan untuk menutup aib dari seorang atau beberapa orang muslim. Kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi, adalah salah satu dari keduanya tidak menutup dari kencingnya. Maksudnya dia terbuka, terlihat auratnya oleh manusia. Dalam salah satu riwayat Muslim dan Abu Daud, la yastanzihu, tidak membersihkan. Jadi membersihkan dirinya, ada dua makna. Membersihkan dirinya, memelihara dirinya, jangan sampai auratnya terlihat. Atau membersihkan, yakni tidak membersihkan kencingnya atau kurang bersih. Umumnya riwayat adalah tidak menutup diri dari kencingnya itu. Kan telah dicontohkan Nabi SAW, kencing beliau tertutup. Ya, umumnya, ghalibnya seperti itu. Itu yang pertama. Masalah kencing, perbuatan ringan, tidak berat dilakukan. Kalau pembunuhan kan berat dilakukan. Itu harus berpikir dan lain sebagainya. Ini ringan. Yang kedua, wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Yang lain berjalan dengan namimah. Namimah itu Al-Imam Ibn Daqiq al-Aid mengatakan hiya naqlu kalamin nas. Menukil perkataan-perkataan manusia, tetapi yang dia maksud biqasdil idrar. Tujuannya adalah untuk memudaratkan, membuat bahaya, membuat kerusakan, atau yang biasa dalam bahasa kita mengadu domba. Orang supaya bertengkar, nukil sini, nukil sini. Bukan untuk kemaslahatan. Kalau kemaslahatan boleh. Al-Imam An-Nawawi juga mengatakan wahia naqlu kalamil ghair biqasdil idrar wahia min aqbahil qabaih. Menukil perkataan-perkataan orang lain, membawakan perkataan orang lain disampaikan kepada yang lain dengan tujuan al-idrar, berbahaya, untuk membahayakan, yakni merusak. Dan ia adalah dari seburuk-buruk perbuatan buruk, yakni masuk dalam salah satu dari dosa besar. Tetapi pekerjaannya ringan, pekerjaannya tidak berat, nukil sana, nukil sini, untuk orang bertengkar satu dengan yang lainnya. Thumma da'a bi jaridatin fakasaraha kisratain. Kemudian beliau meminta jaridah, pelepah kurma. Lalu beliau mematahkannya menjadi dua patahan. Fawada'a ala kulli qabrin kisratan. Lalu beliau meletakkan pada setiap kubur satu patahan pelepah kurma itu. Faqila lahu, kemudian beliau ditanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha, mengapa engkau melakukan ini? Yakni menancapkan pelepah kurma pada setiap kubur. Ada dua kubur di situ. Qala, beliau bersabda, la'allahu ay yukhaffafa anhuma
ma lam taybasa atau ila ayyaybasa. Semoga, ini doa. Ini memperkuat lagi bahwa kubur keduanya adalah kubur muslim. Karena kalau kubur kafir, tentu Nabi SAW tidak akan mendoakannya. Ini doa kan? La'allahu, mudah-mudahan, semoga diringankan anhuma, dari keduanya, malam taibasa, selama kedua pelepah kurma yang masih basah itu belum mengering batas waktunya. Kalau kita karena tidak tahu perkara yang gaib, kita tidak mendengar orang diazab di dalam kuburnya atau mendapat nikmat kubur, kita tidak bisa menancapkan pohon kubur, tidak. Ya. Kalau itu umumnya dan para pembesar sahabat tidak melakukannya. Itu khususnya Rasulullah SAW. Jika dikatakan oleh orang yang ingin selalu melapangkan jalan bid'ahnya, bukankah Buraidah memerintahkan menancapkan itu berdasarkan ini? Dijawab oleh ulama, itu Buraidah ijtihadnya dan menyelisihi sejumlah besar para sahabat yang tidak melakukannya, melakukannya. Nah, kalau ada sahabat berbuat sesuatu dan diselisihi, disalahi oleh umumnya para sahabat, maka menunjukkan bahwa ijtihad dari sahabat itu khata, keliru, salah. Karena pembesar sahabat dan umumnya kecuali Buraidah itu ijtihadnya saja dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Karena itu sebagian ulama keras mengingkarinya, menancapkan sesuatu di kubur. Karena ini khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, terus Suhail baca. باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح ابن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغ به. يعقوب ابن إبراهيم ابن كثير ابن زيد ابن أفلح العبدي أبو يوسف الدوراقي ثقة. إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي المعروف بابن علية ثقة حافظ. المعروف بابن علية يعني terkenal dengan nama Ismail bin Ulayya. روح ابن القاسم التميمي ثقة حافظ. Iya. Al-Imam memberikan judul bab Ma jaa fi ghuslil baul. Bab keterangan atau penjelasan tentang mencuci atau membersihkan, yakni mencuci fi ghuslil baul, mencuci kencing, air kencing. Ya, beliau ingin menjelaskan bahwa air kencing najis. Kemudian beliau mengatakan, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li sahibil qabri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang penghuni kubur yang mendapat azab, ya. Kana la yastatiru min baulihi. Dia tidak menutup dari kencingnya. Walam yadhkur siwa baulin nas. Dan beliau tidak menerangkan selain dari kencing manusia. Kelihatannya beliau
membantah sebagian ulama yang menyatakan lafaz al-baul secara umum, termasuk juga yang lainnya. Tetapi beliau mengatakan, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li sahibil qabri kana la yastatiru min baulihi wa lam yadhkur siwa baulin nas. Dan beliau tidak menyebut kecuali kencing manusia. Yakni salah satu dari perkara yang najis adalah air kencing manusia. Air kencing manusia. Kemudian beliau membawakan dalil hadisnya yang pernah kita bahas di hadis ke-150 dari hadis Anas bin Malik. Dia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bihi." Asy-syahid fayaghsilu bihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa apabila keluar untuk menunaikan hajatnya, kencing, maka kata Anas, aku membawakan kepada beliau air dan beliau beristinja dengannya, mencuci, yakni beristinja dengan yakni mencuci dengannya, ya, membersihkan najis, itu mencuci, menunjukkan bahwa air kencing itu najis. Terus. Babun haddatsana Muhammad bin Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Khazim قال حدث الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بولي وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما فعلت قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدث الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله. محمد ابن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري مشهور بكنيته وباسمه ثقة ثبت. محمد ابن خازم أبو معاوية الضروري الكوفي الضرير يا أبو معاوية الضروري أبو معاوية الضرير الكوفي ولقبه فافة هو ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره. الأعمش سليمان ابن مهران. Iya. Muhammad bin Khazim Abu Muawiyah Ad-Darir buta dari sejak kecil. Dan dia imam dan rawi hadis, khususnya hadis-hadis yang diriwayatkan gurunya tadi, ahfadun nas, manusia yang paling hafal terhadap hadis-hadis Al-A'mash, kira-kira 1500 kurang lebih. Kemudian belakangan dia lupa beberapa hadisnya, ya, dan ada waham pada selain dari riwayat Al-A'mash. Di sini haddatsana Al-A'mash an Mujahid an Tawus, ada perantara dalam riwayat yang sebelumnya, an Mujahid an Ibni Abbas. Tawus bin Kaisan murid dari Ibnu Abbas, demikian juga Mujahid. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan lagi, qala Ibnul Musanna, di akhir hadis berkata Muhammad bin Musanna,
Wa haddatsana Waqi, yakni yang menceritakan dari Ibnul Musanna selain Muhammad bin Khazim juga Waqi. Qala, dia berkata, haddatsana Al-A'mash qala sami'tu Mujahidan mislahu. Al-Imam Al-Bukhari ingin menunjukkan bahwa Al-A'mash mendengar dari Mujahid. Yani qala Ibnul Musanna, itu perkataan Al-Imam Al-Bukhari sering dianggap oleh sebagian orang yang tidak atau kurang atau belum paham ini mu'allaq, padahal ini bukan mu'allaq. Hadis yang sama tentang dua penghuni kubur yang sedang diazab di dalam kuburnya karena la yastatiru min baulihi minal baul, yang menunjukkan najisnya air kencing itu. Dan yang satu lagi melakukan namimah. Kemudian seperti tadi Nabi SAW minta atau mengambil pelepah korma ratbatan yang masih basah, fashaqqaha nisfain, beliau mematahkan menjadi dua, fagharaza fi kulli qabrin wahidatin, dan beliau menancapkan masing-masingnya di sebuah kubur. Ketika ditanya, ya Rasulullah, lima fa'alta? Qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Ya, terus. Babu tarkin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani bab yang sebelumnya itu tidak ada judul bab, ya, hadis nomor 218. Sekarang ada hadis, sekarang bab ke-57. Terus. Babu tarkin Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nas al-a'rabi hatta faragha min bawlihi fil masjid. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمام قال أخبرنا إسحاق عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. Al-Imam rahimahullah ta'ala memberikan judul bab tarkin Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasi al-a'rabiyyah hatta faraqa min baulihi fil masjid. Nabi, yani penjelasan tentang bab penjelasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat atas perintah beliau membiarkan al-a'rabiyyu melanjutkan kencingnya sehingga ia menyelesaikan kencingnya di masjid. Di bab judulnya sangat menarik dan sesuai dengan hadis yang dibawakan, itu hadis Anas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a a'rabiyan yabulu fil masjid. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang a'rabiyun kencing di masjid. Dalam riwayat yang lain atau hadis yang lain dikatakan di pojok masjid. Melihat itu, para sahabat melarangnya atau akan melarangnya atau akan mencegahnya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uhu, biarkan ia kencing sampai selesai. Hatta idza faraga, sehingga ketika A'rabiyun itu telah menyelesaikan kencingnya, da'a bima'in, Nabi meminta air, yakni setimba air. Fasabbahu alaihi, lalu memerintahkan agar dituangkan ke kencingnya itu, air kencingnya itu. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa
air kencing itu najis, yakni air kencing manusia najis. Bagaimana dengan anak-anak? Nanti ada pembicaraan tersendiri. Bagaimana dengan kencing hewan? Ada dua hewan yang dimakan, yakni yang halal, dengan hewan yang diharamkan dagingnya. Adapun hewan yang dihalalkan dagingnya, kencingnya tidak najis. Kencingnya tidak najis, hanya kotor secara lugawiyah, kotor secara lugawiyah. Maka untuk hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, hewan-hewan yang terlarang, yang haram dagingnya, maka air kencingnya najis. Air kencingnya najis. Ya, itu ada pembicaraan tersendiri ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan, dibaca dulu hadis selanjutnya. Suhail baca lagi hadis selanjutnya. Babu sabbil ma'i al bawli fil masjid. Ini judul bab, babun ya, babi, babu ya, babu sabbil ma' al bawl fil masjid. Bab menuangkan air, menyiramkan air kepada kencing, air kencing di masjid. Ya, dulu masjidnya kan alasnya itu tidak seperti kita, alasnya dia pasir, tanah, jadi siram. Menunjukkan yang membersihkan air kencing itu harus air. Bersihnya najis dari kencing itu dengan disiram air. Terus. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهرقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم مسيرين ولم تبعثوا معسرين. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. Iya. Terus lagi satu bab lagi, bab يهرق الماء على البول. وحدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى يوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فهريق عليه. Iya, 3 buah bab dan 3 buah hadis atau 2 buah hadis menjelaskan tentang A'rabiyun kencing di masjid. Bab pertama, bab ke-57, hadisnya 219. Itu hadis Anas bin Malik. Demikian juga bab ke-59 ya, terakhir. Tidak ada bab. Tidak ada nomor bab. Juga hadis Anas. Ada tambahan lafaz jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Datang A'rabiyun lalu dia kencing di salah satu bagian masjid, yakni di pojok
masjid. Fazajarahun nas, maka manusia mulai membentaknya para sahabat. Fanahahumun nabiyyu, maka Nabi SAW melarang. Falamma qada baulahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Maka tatkala A'rabiyun itu telah menyelesaikan kencingnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil setimba air dan dituangkan, diperintah oleh tuangkan, disiram air kencingnya untuk membersihkan najisnya. Itu hadis Anas. Itu hadis Anas. Kemudian bab ke-58 dari hadis Abu Hurairah. Dari hadis Abu Hurairah. Karena perbuatan A'rabiyun ini kan disaksikan oleh jamaah para sahabat radhiyallahu anhum, dan hadis yang sangat terkenal yang beredar adalah hadis dari Abu Hurairah dan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhum jami'an. Di hadis Abu Hurairah, qama a'rabiyyun fabala fil masjid fatanawalahu an-nas, ya, yakni bi alsinatihim, melarang gitu misalnya, dicegah, ya, walaupun tanpa diperintah Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung, menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum sangat menjaga diri dari najis, sangat perhatian terhadap najis, dan mereka berpegang dengan keumuman lafaz, yakni mengamalkan lafaz yang umum. Mengenai apa? Mengenai perintah, yakni melarang kemungkaran. Selama tidak ada takhsis. Dari sini keluarlah pembahasan usuliyah, bahwa lafaz yang umum tetap dalam keumumannya, atau lafaz yang mutlak tetap dalam kemutlakannya dan wajib diamalkan selama tidak ada dalil yang mentakhsisnya, mengecualikannya, dalil yang mengecualikannya, baik dalil dari kalau Al-Quran dengan Al-Quran ditakhsis oleh hadis, ya, dijelaskan dan lain sebagainya. Karena itu para imam di dalam agama Islam, a'immatud-din, itu kerap atau selalu berpegang dengan lafaz umum dan mereka mengamalkannya. Tidak menunggu mana nih pengecualian, tidak. Sampai datang, sampai mereka mengetahui dalil-dalil yang mengecualikannya secara sebagian atau secara keseluruhan. Di antara dalil mereka mengamalkan keumuman lafaz adalah kisah A'rabiyun ini. Sahabat langsung menegur dia. Dan Nabi SAW tidak melarangnya, tidak menyalahkan perbuatan mereka. Tapi Nabi SAW kan biarkan saja. Karena apa? Karena kalau kamu cegah, akan timbul kemudaratan yang lebih besar. Nah, di sini berhadapan dengan dua mudarat. Mudarat yang pertama, kencing A'rabiyun di situ. Mudarat najis, masjid dikencingi. Tetapi kalau para sahabat melarangnya, mudaratnya akan lebih besar. Karena itu Al-Imam memberikan judul bab
tarkin Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasi al-a'rabiyyah hatta faraga min baulihi fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat membiarkan A'rabiyun itu kencing di masjid sampai dia selesai dari kencingnya. Karena ketika dicegah, maka akan timbul mudarat yang lebih besar. Pertama, akan menyakitkan orang yang kencing itu A'rabiyun. Ketika antum sedang kencing, tiba-tiba ditahan, mudarat. Yang kedua, najisnya akan kemana-mana, ke tubuhnya, ke tempat masjid yang lain, ke sahabat yang melarang. Ini mudarat yang lebih besar. Dan menunjukkan bahwa akhafud dararain selalu terkait dengan hajat. Dan ini ada hajat. Dan hajatnya memungkinkan, bahkan sangat memungkinkan. Dibiarkanlah dia kencing, karena memang sudah terlaksana. Tidak mungkin akhafud dararain tanpa hajat. Itu keliru. Maka sebagian manusia, kaum muslimin yang selalu berbicara akhafud dararain karena terkait dengan sesuatu tanpa dikaitkan dengan hajat, itu adalah kurang. Harusnya akhafud dararain itu selalu terkait dengan hajat dan kebutuhan. Butuh apa tidak? Kalau ini butuh, jelas. Karena itu dibiarkan. Kalau dicegah, mudaratnya lebih besar. Di situ dah keluar akhafud dararain. Tapi akhafud dararain mengambil yang mudarat yang lebih kecil harus terkait dengan kebutuhan, dengan hajat. Ini pembahasan luas mengenai usul. Di antara dalilnya adalah dalam Al-Quran. Satu saja saya kasih, karena kalau nanti pembicaraan kita melebar ke mana-mana. Kisah Nabi Musa bersama Nabi Khadir alaihi wassalam. Ketika keduanya berangkat, maka Nabi Khadir melobangi, merusak perahu yang mereka tumpangi. Sehingga Nabi Musa mengatakan, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Di akhir kisah, Nabi yang mulia Khadir alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada Nabi yang mulia Musa alaihi salatu wassalam, amma safinatu, adapun safinah, perahu, kapal yang aku bolongi, rusak salah satu bagian kapalnya, ini aku berhajat, ada satu kebutuhan yang memang mau tidak mau harus aku membolonginya. Fakanat limasakida. Iya, perahu ini kepunyaan orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahr, yang mereka bekerja di lautan, nelayan. Fa'aradtu an a'ibaha, maka aku ingin membuat cacat perahu ini. Kenapa? Wa kana wara'ahum, di belakang sana, di belakang mereka, malikun, ada raja, ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang selalu merampas perahu kepunyaan orang. Perahu apa yang dirampas? Yang bagus. Oh, ini perahu bagus, ambil. Tetapi kalau dia lihat sudah cacat, dia tidak akan mengambilnya. Ini akhafud dararain yang benar terhadap satu kejadian, ada hajat atau tidak. Nah, ini belajar usul harus menyeluruh, bukan sebagian.
Ini kaidahnya. Nabi Khadir berhajat benar, karena kalau tidak dilobangi, tidak diberi cacat, pasti akan dirampas. Kesian, ini kepunyaan orang-orang miskin. Dia mau cari makan pakai apa? Mereka mau cari makan pakai apa? Ini betul rusak perahunya, mudarat. Tetapi dinisbahkan dengan perahu itu hilang, mana mudarat lebih besar? Hilang perahu. Habis. Lihat ini. Berarti ada hajat. Nah, itu yang mengetahui ahli ilmu. Berhajatkah kita tentang sesuatu yang akan kita kerjakan atau tidak berhajat? Yang bisa dimasukkan akhafud dararain. Lihat. Itu. Contoh lain dalam hadis. Dalam suatu safar, Nabi SAW kehabisan bekal. Ini untuk menunjukkan hajat itu bertingkat. Khafud dararain itu bertingkat. Antara perbandingan mana yang lebih besar, kecil itu bertingkat. Seorang faqih harus melihatnya. Ya, seorang harus melihatnya dan menimbangnya. Maka Nabi SAW mengizinkan. Yani perbekalan habis. Yani maksud bukan habis sama sekali, berkurang jauh, tidak cukup. Ini kita sedang dalam perjalanan. Maka Nabi SAW mengizinkan untuk menyembelih unta-unta kendaraan, menyembelih kendaraan. Mudarat tidak? Tanya, mudarat tidak? Mudarat. Apa mudaratnya? Tidak ada yang ditumpangi, tidak ada yang dipakai untuk kendaraan. Jalan kaki di Sahara berat. Kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meminta kepada Rasulullah. Ini mudarat. Tapi mudarat lebih besar kalau tidak ada makanan. Tidak ada kendaraan atau berkurang jauh kendaraan, mudarat. Tapi tidak makan lebih mudarat. Mati. Dalam safar ini, bukan di kota. Safarnya tidak seperti kita. Kelihatan kota-kotaannya, kapan-kapan bisa mampir ke rumah makan. Itu. Ini di padang Sahara. Nah, itu mudarat lebih besar. Nah, itu berhajat. Berhajatnya mana? Karena perbekalan sedikit. Ini jamaah. Lalu datang Umar bin Khattab memberikan saran pada Nabi SAW. Alangkah baiknya kalau engkau memerintahkan seluruh para sahabat yang masing ada sisa perbekalan dikumpulkan jadi satu. Kemudian engkau doakan. Nah, ini bertahap, bertingkat lagi. Untuk menghilangkan mudarat yang kalau hewan ini disembeli, kendaraan ini mudarat. Tapi kita jangan lakukan ini dulu, lakukan ini dulu. Gitu. Berarti adanya tahapan-tahapan. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabat, kumpulkan semua. Kumpulkan semua. Nabi doakan, ya makan mereka semua. Ya ini kalau ini bisa dilakukan tidak? Kalau ini masih ada yang lain, yang lebih ringan lagi mudaratnya, lakukan itu. Begitu. Berarti pembahasan usul itu luas sekali. Dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani tidak semata-mata akhafud dararain jika tidak ada hajat. Dan hajat itu harus dilihat. Ya. Saya kira kita perlu membaca lebih banyak lagi, mengkaji lebih banyak lagi tentang ilmu usul ini yang sangat menarik ini.
dan dia berbicara tentang kaidah-kaidah bahasa dan apa yang ada dalam syariat dan seterusnya. Lihat di sini. Kemudian ketika berhadapan dengan dua maslahat, maka pilih maslahat yang lebih besar. Mencegah A'rabiyun ini maslahat, ada maslahatnya. Tapi membiarkannya maslahatnya lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Ya. Di antara dua maslahat. Ya. Tinggalkan yang kecil maslahatnya dan ambil yang besar maslahatnya. Barangkali ini ikhwan, sampai di sini kita dibatasi waktu. Mudah-mudahan yang sedikit dan kecil ini ada banyak memberikan manfaat pada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.